Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Bapak untuk kisi-kisi PSAS Informatika kelas 8 SMP bagian 3. Oke, untuk ini masih seputaran esai ya. Oke, langsung saja. Jadi untuk yang hari ini akan membahas mengenai telitilah sebelum menyebarluaskan. Ya. Jadi diteliti dulu sebelum kalian menyebarluaskan berita tersebut atau informasi tersebut, karena akan berdampak pada misinformasi gitu ya. Itu bahkan akan menjadi hoax gitu ya, apalagi di grup keluarga gitu ya. Itu sudah menjadi bukan rahasia umum lagi gitu ya. Nah, saat melihat suatu poster atau meme yang menarik tetapi tidak yakin dengan kebenaran isinya, nah, yang harus kita lakukan sebelum memutuskan akan turut serta meneruskan atau menyebarluaskan si gambar tersebut, alangkah lebih baiknya jika kita itu yang pertama mencari sumber asli poster tersebut, seperti menggunakan Google Image Search atau tools yang lain. Yang kedua, ada mengecek sumber asli dan memastikan dari institusi terpercaya atau tidak ya, terutama yang berhubungan dengan penerimaan siswa baru atau berhubungan dengan lomba dan lain-lain gitu ya. Lalu jika bersumber dari institusi terpercaya, dapat disimpulkan poster itu valid dan layak untuk disebarluaskan. Misalkan si poster atau gambar tersebut berasal dari officialnya gitu ya, official si instansi atau institusi tersebut gitu. Nah, itu insya Allah si gambar atau poster tersebut itu valid gitu ya, dan layak untuk kalian sebarluaskan gitu ya. Lalu dampak positif penggunaan media sosial bagi seorang pedagang makanan. Kita lanjut ke dampak positif penggunaan media sosial ini ya. Bagi tadi kan sudah tuh pelajar, sekarang bagi pedagang makanan atau yang jualan lah gitu ya. Nah, ini penggunaan media sosial menawarkan banyak manfaat bagi pedagang makanan gitu ya. Seperti meningkatkan jangkauan konsumen yang biasanya untuk makanan kan dijajar-jajarkan gitu ya, dijajar-jajarkan dan menunggu pelanggan. Nah, ini bisa memperluasnya lagi gitu ya, memperluas bagian pemasarannya, tidak hanya di lingkup mungkin dari desanya itu atau dari perumahan tersebut, bisa menyebar ke satu kabupaten gitu ya, atau ke kota tersebut gitu, dan mengurangi biaya promosi gitu ya. Nah, dengan adanya media sosial, jadi tidak perlu kita ngeprint tuh flyer, poster dan lain-lain gitu ya. Media sosial juga membantu pedagang makanan membangun brand awareness, menjangkau pelanggan di mana saja dan meningkatkan penjualan. Berikut beberapa dampak positif penggunaan media sosial bagi pedagang makanan. Yang pertama, meningkatkan jangkauan dan penjualan. Nah, ini media sosial memungkinkan pedagang makanan terutama ya untuk menjangkau audiens yang lebih luas, baik secara lokal maupun nasional, sehingga meningkatkan jumlah pelanggan potensial dan penjualan. Lalu memperluas pemasaran. Ini dengan memanfaatkan platform media sosial, pedagang makanan dapat mempromosikan produk mereka dengan lebih efektif, termasuk dengan berbagi foto dan video yang menarik, serta menjalankan kampanye iklan yang berbayar gitu ya. Bisa juga misalkan nih, yang pertama gratis, tiba-tiba wah rame, ada modal nih gitu, bisa kalian melakukan iklan yang berbayar gitu, agar mungkin lebih kreatif dan lain-lain gitu ya. Lalu ada mengurangi biaya promosi. Nah, di sini promosi melalui media sosial umumnya lebih murah dibandingkan dengan metode promosi tradisional seperti iklan di media cetak atau TV, sehingga membantu pedagang makanan mengoptimalkan anggaran pemasaran gitu ya. Nah, seperti tadi kalau misalkan promosinya hanya di IG, itu buatan sendiri bisa gitu ya secara gratis. Tapi kalau misalkan mau di media cetak atau TV, kemungkinan kita harus membayar gitu ya. Karena jangkauannya tidak hanya tingkat
apa ya, sama aja ya untuk versi IG juga kan tingkatnya lebih lanjut juga ya, cuman mungkin untuk yang media cetak atau televisi dia lebih apa ya, lebih eksklusif lah karena ditayangkan di stasiun apalagi stasiun TV-nya yang terkenal gitu ya. Lalu membangun brand awareness. Di sini media sosial membantu pedagang makanan membangun citra merek yang kuat, meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen dan membangun loyalitas pelanggan. Nah, tapi ini juga harus dibarengi dengan makanannya itu layak dikonsumsi atau tidak. Atau maksudnya terutama masalah harga ya. Harga dengan rasa itu harus diseimbangkan gitu. Bahkan ada yang rasanya luar biasa tapi harganya tidak terlalu mahal. Itu bakalan citranya itu makin kuat lagi gitu ya, dibandingkan yang sudah harganya mahal dan rasanya biasa saja gitu ya. Pasti orang-orang juga mungkin akan kapok seviral apapun gitu ya. Lalu jangkau pelanggan di mana saja. Nah, di sini dengan media sosial, pedagang makanan dapat menjangkau pelanggan di berbagai lokasi, bahkan di luar negeri sekalipun gitu ya, tanpa perlu membuka cabang fisik di setiap tempat. Lalu ada meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Nah, ini media sosial memungkinkan pedagang makanan untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, memberikan layanan pelanggan, dan menerima umpan balik. Itu mungkin bisa dari hal komentar ataupun kalian bisa live gitu ya, secara live gitu kan, itu komentarnya juga live dan dijawabnya secara live juga saat itu. Lalu ada juga memperoleh data dan analisis. Nah, media sosial juga menyediakan alat untuk mengumpulkan data tentang perilaku pelanggan, preferensi mereka, dan tren pasar gitu. Apa saja sih yang saat ini sedang naik gitu ya, apa saja sih yang saat ini sedang diminati gitu, apa saja yang saat ini makanan yang sedang viral tuh apa gitu ya. Jadi kita akan mengikuti tren pasar, sehingga pedagang makanan juga dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam menjalankan bisnisnya. Itu apakah akan tetap seperti itu atau mengikuti tren pasar, atau dia tetap seperti itu tapi dimodifikasi sedemikian rupa agar menjadi lebih menarik lagi gitu ya. Bisa saja walaupun sudah ada trennya tapi kita membuat yang lebih kreatif lagi, bahkan yang malah yang kita yang akan naik gitu ya, dibandingkan kita ikut-ikut yang lain gitu. Mungkin kita bisa menciptakan hal yang baru yang lebih kreatif. Oke, untuk penutupnya di sini pemasaran media sosial adalah sesuatu yang perlu diperhatikan oleh setiap bisnis. Menawarkan exposure merek kalian gitu ya. Lalu sosial media juga membangun kepercayaan di antara pelanggan kalian gitu ya, dan menghasilkan lebih banyak prospek, traffic, dan penjualan. Namun, mengelola media sosial tidak semudah kelihatannya. Jika dilakukan dengan buruk, media sosial juga bisa menjadi bumerang dan merusak apa yang telah kalian bangun gitu ya sejauh ini dengan bisnis yang kalian buat. Oke, mungkin itu saja video untuk hari ini di kisi-kisi PSAS ya. Oke, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.